Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan Hilmi Revi dengan NIM akhir 51. Hari ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester batubara. Untuk soal yang pertama, jelaskan proses pengayakan dan klasifikasi. Jadi pengayakan dalam pengoperasian persiapan batubara mempunyai 4 tahap. Yang pertama, scalping atau pre-screening. Yang kedua, sizing atau grading. Yang ketiga, draining dan rinsing. Yang keempat, dewatering. Untuk tahap pertama, scalping atau pre-screening. Jadi, scalping atau pre-screening ini pemisahan material berukuran besar atau kasar dari run of mine batubara. Biasanya material ini dilakukan pengacuran terlebih dahulu dan hasilnya berupa raw coal yang dapat diproses ke tahap sizing atau grading. Lalu sizing atau grading. Jadi proses ini memisahkan raw coal jadi beberapa ukuran yang diinginkan atau pemisahan ukuran menjadi produk clean coal sesuai dengan keinginan pasar. Lalu ada draining dan rinsing. Untuk draining ini, jadi air nanti dikeluarkan dengan cara menyalurkan campuran batubara dan air ke atas saringan yang memungkinkan air mengalir keluar. Sementara batubara dan partikel lain tertahan di atas saringan. Lalu hasil yang dihasilkan dari proses draining ini nanti adalah batubara basah yang siap untuk ke tahap rinsing. Lalu untuk tahap rinsing sendiri, nanti batubara yang basah tadi diguyur dengan air bersih untuk membersihkan partikel halus. Aliran air diatur dengan tepat untuk memastikan partikel halus terbawa keluar sementara batubara tetap tertahan. Nanti hasil dari proses rinsing ini adalah batubara yang bersih dan siap untuk ke proses dewatering. Untuk proses dewatering mempunyai 4 tahap lagi. Yang pertama, pengurasan. Jadi, air dibiarkan mengalir secara alami melalui ayakan untuk menghilangkan air bebas. Lalu yang kedua, penyaringan. Jadi, batubara dicampur dengan bahan kimia pengikat air atau flokulan untuk membantu penggumpalan partikel halus dan air. Campuran ini kemudian disaring melalui media filter seperti kain atau pasir. Lalu yang ketiga, pengepresan. Jadi, batubara ditekan dengan menggunakan alat pres untuk mengeluarkan air. Lalu yang keempat, pengeringan. Jadi batubara dikeringkan dengan menggunakan panas dari berbagai sumber seperti udara panas, uap air, atau gas panas. Lalu metode klasifikasi. Jadi klasifikasi metodenya ada beberapa. Yang pertama ada screening atau pengayakan. Yang kedua ada gravity separation. Yang ketiga ada flotasi. Yang keempat ada dense medium separation. Untuk screening atau pengayakan sendiri yang sudah saya tadi jelaskan. Jadi sebenarnya screening ini adalah proses pemisahan batubara berdasarkan ukuran partikel dengan menggunakan ayakan. Lalu untuk gravity separation ini adalah metode pemisahan fisik yang memanfaatkan perbedaan berat jenis atau densitas antara partikel untuk memisahkan komponen-komponen dalam campuran batubara. Lalu flotasi. Jadi flotasi ini adalah teknik pemisahan dalam pengolahan batubara yang memanfaatkan perbedaan sifat permukaan batubara dan kontaminan untuk memisahkan kontaminan batubaranya itu dari satu sama lain. Lalu ada dense medium separation. Jadi teknik ini memisahkan batubara berdasarkan perbedaan densitas dan bisa juga digunakan dalam industri pengolahan mineral. Lalu untuk soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan jenis metode pencucian batubara. Untuk yang pertama, pencucian flotasi. Jadi metode flotasi ini menggunakan prinsip perbedaan sifat permukaan antara partikel batubara dan partikel pengotor untuk memisahkannya. Metode ini memanfaatkan gelembung udara untuk mengangkat partikel batubara yang hidrofobik atau tidak menyukai air ke permukaan, sedangkan partikel pengotor yang hidrofilik menyukai air tertahan di bagian bawah. Lalu ada pencucian konsentrasi gravitasi. Jadi pada metode ini memisahkan batubara dari perbedaan berat jenis density juga oleh gerakan relatif sebagai respon dari gravitasi dan satu atau beberapa gaya lainnya. Salah satu metode dari pencucian konsentrasi gravitasi ini salah satunya adalah meja goyang atau shaking table. Jadi prinsip dari meja goyang atau shaking table ini di mana berdasarkan perbedaan berat dan ukuran partikel terhadap gaya gesek akibat aliran air tipis. Jadi partikel dengan diameter yang sama akan memiliki gaya dorong yang sama besar, sedangkan apabila spesifik gravitinya berbeda, maka gaya gesek pada partikel berat akan lebih besar daripada partikel ringan. Karena pengaruh gaya dari aliran, maka partikel ringan akan terdorong atau terbawa lebih cepat dan dari partikel berat searah aliran seperti itu. Lalu untuk soal nomor 3, ada 3 pertanyaan. Untuk bagian pertama, jelaskan tentang sampling batubara. Untuk bagian kedua, jelaskan tentang blending dan homogenisasi. Lalu bagian ketiga, jelaskan tentang artikel.
blending dari batu bara. Untuk bagian pertama, sampling, penjelasan sampling. Jadi singkatnya sampling itu adalah proses pengambilan contoh batu bara secara sistematis dan acak untuk mendapatkan gambaran representatif dari keseluruhan kualitas batu bara. Tujuannya sendiri untuk mendapatkan gambaran yang representatif tentang kualitas dan karakteristik batu bara yang akan diolah, dipasarkan, atau digunakan. Metode sampling ada dua. Yang pertama manual sampling. Jadi manual sampling ini dilakukan secara manual menggunakan tenaga manusia, menggunakan sekop ataupun shovel. Lalu yang kedua mechanical sampling. Jadi sampling ini dilakukan dengan bantuan peralatan mekanis yang dijalankan baik secara manual maupun otomatis, baik dengan setting mass maupun time basis. Lalu bagian kedua, penjelasan tentang blending dan homogenisasi. Untuk blending sendiri, ini adalah pencampuran batu bara, di mana mencampurkan dua atau lebih jenis batu bara dengan tujuan untuk mencapai kualitas batu bara yang diinginkan. Untuk homogenisasi, jadi metode ini untuk menghilangkan fluktuasi hasil yang tidak diinginkan pada batu bara, seperti kadar abu, serta distribusi ukuran batu bara yang berasal dari berbagai lokasi tambang atau lapisan yang berbeda. Untuk blending ini mempunyai syarat, ada 3 syarat. Yang pertama buffering, jadi harus mempunyai cadangan batu bara yang cukup untuk blending untuk memastikan operasi yang berkelanjutan. Yang kedua ada composing, jadi menggabungkan batu bara dari berbagai sumber dengan berbagai kualitas dan karakteristik distribusi ukuran. Untuk yang ketiga homogenizing, menyebarkan batu bara yang akan di blending di sepanjang area stockpile menjadi lapisan-lapisan dengan ketebalan tertentu. Lalu pada homogenisasi mempunyai beberapa metode, salah satunya adalah metode stacking. Nah, metode stacking ini dibagi dua, menjadi longitudinal storage dan circular storage. Untuk longitudinal storage sendiri, ini menyimpan bahan baku batu bara dengan menumpuk bahan baku ke dalam sejumlah tumpukan dari sejumlah alur paralel. Jadi metode ini memerlukan penyimpanan storage dalam bentuk persegi panjang. Bisa dilihat di dalam gambar bahwa penumpukan batu bara ini sendiri, penyimpanan bahan bakunya dilakukan dalam bentuk seperti persegi panjang seperti itu. Lalu ada yang kedua ada circular storage. Jadi seperti namanya. Jadi penyimpanan bahan baku batu bara ini dengan dasar melingkar dengan satu pile ditumpuk dan ditarik secara kontinu. Serta cara ini dapat menampung lebih banyak material dan menghasilkan homogenitas lebih baik dibandingkan metode longitudinal. Lalu untuk pertanyaan bagian ketiga yaitu menjelaskan makalah tentang simulasi coal blending dengan beberapa pendekatan perhitungan pada Rompit Jeliwatan Barat. Jadi pada proses blending yang dilakukan di Pit Jeliwatan Barat, PT Kapuas Tunggal Persabda ini menggunakan dua metode. Yang pertama line type stock peeling, yang kedua areal stock peeling. Dan produk yang nantinya akan di blending dikelompokkan menjadi 3, yaitu produk 1, produk 2, dan produk 3. Maksudnya apa? Bisa dilihat pada tabel. Jadi batu baranya nanti akan dibagi menjadi 3, produk 1, produk 2, dan produk 3, yang nanti akan di blending seperti produk 1 di blending dengan produk 2, produk 2 di blending dengan produk 3, dan yang terakhir produk 1 dan produk 2 dan produk 3 akan di blending secara bersamaan. Dan yang terpenting adalah kualitas dan kuantitas permintaan pasar, di mana pada tabel tersebut dijelaskan bahwa PT Kapuas Tunggal Persada menginginkan caloric value sebesar 6.500 kalori per kilogram. Lalu total moisture sebesar kurang dari 10%, total sulfur yang diinginkan kurang dari 1%, kadar ash atau kadar abu yang diinginkan kurang dari 14%, dan tonasenya dalam 20.000 ton. Nah, sebelum pengujian sampel, terlebih dahulu dilakukan pengambilan sampel batu bara di masing-masing SIM dan batu bara yang berada di ROM atau run of mine. Jadi metode sampling yang digunakan di run of mine adalah stationary sampling, sedangkan yang digunakan di stockpile Klanis adalah stationary sampling dan moving sampling. Jadi pengambilan sampel di batu bara ini sendiri ada di 2 tempat, yaitu ada di stockpile Klanis dan ada di run of mine itu sendiri. Jadi tata cara pengambilan sampel, yang pertama menentukan titik mana saja pada stockpile yang akan diambil sampel. Lalu yang kedua menggali tiap titik tersebut kira-kira 0,5 meter. Yang ketiga mengambil sampel pada bagian dasar titik yang telah digali.
Yang keempat, kemudian masukkan sampel tersebut ke dalam plastik sampel dan diberi label seperti itu. Baik, langsung saja ke analisa hasil yang didapatkan pada simulasi blending batubara. Untuk total moisture sendiri didapatkan dari blending produk 1 dan produk 2 untuk yang teoritisnya sebesar 4,23%. Lalu untuk simulasi solver sebesar 4,25%. Untuk perhitungan presentase sebesar 4,26%. Untuk aplikasi C-Base sebesar 4,25%. Lalu untuk blending produk 2 dan produk 3, teoritisnya sebesar 4,49%. Simulasi solver sebesar 4,8%. Perhitungan presentase sebesar 4,75%. Aplikasi C-Base sebesar 4,76%. Untuk blending produk 1, 2, dan 3, teoritisnya sebesar 4,4%, solvernya sebesar 4,47%, dan presentase perhitungannya sebesar 4,38%. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai total moisture dari simulasi ini memenuhi permintaan pasar, yaitu sekitar 10% atau kurang dari 10% seperti itu. Lalu selanjutnya ada analisa dari S content atau kadar abu. Jadi untuk blending produk 1 dan produk 2, teoritisnya sebesar 11,58%, simulasi solver sebesar 13,61%, persentase sebesar 14%, C-Base sebesar 13,11%. Untuk blending produk 2 dan 3, teoritis sebesar 14,61%, solver sebesar 13,88%, persentase sebesar 14%, C-Base sebesar 13,98%. Untuk blending produk 1, 2, dan 3, ini teoritisnya sebesar 12,01%, solver sebesar 13,62%, dan presentase sebesar 9,53%. Dapat disimpulkan juga, nilai ash atau nilai kadar abu dari semua simulasi ini memenuhi permintaan pasar, yaitu kurang dari atau sekitar 14% seperti itu. Lalu ada analisa dari total sulfur ini sendiri. Untuk blending produk 1 dan 2, ini teoritisnya sebesar 0,4%, solver sebesar 0,37%, presentase sebesar 0,36%, C-Base sebesar 0,38%. Untuk blending produk 1, 2, dan untuk blending produk 2 dan 3, teoritisnya sebesar 0,55%, solver sebesar 0,8%, 82%, presentase sebesar 0,77%, C-Base sebesar 0,78%. Untuk blending produk 1, 2, dan 3, ini teoritisnya sebesar 0,53%, solver sebesar 0,55%, dan presentasenya sebesar 0,57%. Jadi dapat disimpulkan juga bahwa nilai TS dari simulasi total sulfur ini memenuhi permintaan pasar dengan syarat permintaan pasarnya minta total sulfurnya di bawah 1% seperti itu. Untuk yang terakhir dari analisa caloric value. Jadi untuk produk 1 dan produk 2 ini didapatkan teoritisnya nilai CV sebesar 6.784,11 kalori per kilogram. Untuk simulasi solver sebesar 6.646,2 kalori per kilogram. Presentase sebesar 6.620,06 kalori per kilogram. Untuk C-Base sebesar 6.680,6 kalori per kilogram. Untuk blending produk 2 dan produk 3, dapatkan teoritisnya sebesar 6.681,41 kalori per kilogram. Untuk solver sebesar 6.869,25 kalori per kilogram. Presentasenya sebesar 6.838,8 kalori per kilogram. Dan untuk blending C-Base sebesar 6.847,5 kalori per kilogram. Lalu untuk blending produk 1, 2, dan 3 didapatkan nilai CV teoritis atau caloric value teoritis sebesar 6.829,22 kalori per kilogram. Simulasi solver sebesar 6.742,3 kalori per kilogram. Dan untuk presentasenya sendiri dari eliminasi substitusi sebesar 7.002,63 kalori per gram. Dan untuk ketiga produk ini yang blending produk 1, 2, dan 3 tidak dapat menggunakan
ditentukan dengan blending kalkulator Seabase, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai caloric value dari semua simulasi ini memenuhi permintaan pasar, yaitu sekitar 6.500 kalori per kilogram. Dan tambahan sedikit, beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan kualitas batu bara di pit Jeltan Barat antara lain, yang pertama pengambilan sampel. Jadi kemungkinan pada pengambilan sampelnya bisa jadi kurang teliti atau data yang miss seperti itu. Yang kedua, penumpukan batu bara yang kurang tepat. Lalu yang ketiga, kondisi ROM mungkin yang tidak stabil. Lalu yang keempat, kualitas batu bara yang belum update. Lalu yang terakhir, lamanya penumpukan batu bara seperti itu. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.